Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhat tulab wa talibat, para santri kelas 8 yang ana cintakan Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran fikih kita yang masih mempelajari bab manasik haji. Kemarin sudah disampaikan di tanggal 8 mabit di Mina, tanggal 9 wukuf di Arafah, tanggal 10 mulai maghrib itu sudah tanggal 10 9 siang di Arafah. Seperti ini kondisi Arafah ketika haji ya. Tanggal 9 siangnya di Arafah, kemudian malamnya itu sudah tanggal 10, sudah takbir Idul Adha ya. Itu menuju Musdalifah. Nah, ini anak sampaikan di sini ya, seperti ini Kak, kurang lebih ya, kondisi ketika haji, dan harus bisa mengerti. Nanti ada yang namanya seperti ini, tulisan-tulisan ini harus bisa dipahami. Ini ada juga batas-batasan, nanti batas Arafah. Jadi ketika wukuf hendaknya masih masuk dari batas Arafah. Yang cari di Google Map ya. Kemudian ketika beranjak menuju Musdalifah, dan apa saja yang dikerjakan di Musdalifah kemarin sudah disampaikan. Ini hanya untuk ini saja ya, jarak antara Musdalifah dengan Arafah berapa kilometer. Ini 16 kilometer. Kalau pakai mobil 15 menit. Kalau jalan kaki, dan rata-rata ya mungkin berapa puluh persen ya, mungkin 70 atau sampai 80% semuanya jalan kaki ya, dari Arafah menuju Musdalifah. Jalan kaki kurang lebih 2 jam setengah. Jadi sekitar misalkan maghrib jam tengah 6 atau jam 6 ya, sampai Musdalifah kan jam tengah 9. Nah itu alhamdulillah dulu pernah ngerasakan jalan 2 jam setengah. Jadi sampai Musdalifah kita jamak qashar, jamak takhir namanya, sholat maghrib 3, sholat isya 2 rakaat di Musdalifah. Nah, nanti dari Musdalifah kemudian menuju Mina ya, Mina. Ya, dekat ya, 1 jam kalau jalan kaki ya, tapi kalau pakai mobil 6 menit ya. Apa saja nanti dilakukan di Mina adalah lempar jumroh dan mabit di sana. Mabit itu ya tinggal di situ selama 2 atau 3 hari. Boleh 2 hari ataupun 3 hari. Nah, silahkan dilihat-lihat bagaimana gambaran Musdalifah atau gambaran Mina ya. Jadi teknologi itu kita manfaatkan di hal-hal yang bermanfaat. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita baca di kemarin sudah sampai di hukum mabit bermalam di Musdalifah, yaitu wajib ya, hingga mengerjakan salat fajar di Musdalifah. Setelah itu beranjak menuju Mina. Amalan-amalan yang dilakukan di sana adalah yaitu mabit itu. Kemudian
Disunahkan mengambil 7 butir kerikil untuk melempar jumrah pada hari pertama saja. Namanya jumrah Aqobah. Ya. Sekarang kita masuk di pelajaran 8 hari ke-10 Dzulhijjah. Itu hari raya. Ya sudah setelah terbit matahari. Ya, kalau di Musdalifah tanggal 10, tapi pada malam harinya. Ya. Sekarang 10 ada siang harinya. Apa saja yang akan dilaksanakan atau amalan pada hari ke-10 itu pada hari raya Idul Adha, yaitu yang pertama melempar jumrah Aqobah ya. Dari Musdalifah menuju ya jumrah Aqobah. Kemudian setelah itu menyembelih hewan kurbannya kalau dia haji tamattu dan qiron. Kemudian mencukur atau memendekkan rambut. Kemudian tawaf ifadah dan sa'i. Ini boleh tidak berurutan. Boleh mencukur atau memendekkan rambut, kemudian dia bertahalul paling tidak setelah dia melakukan 2 ya, atau 3-nya ya. Melempar jumrah Aqobah, kemudian tawaf ifadah dan sa'i, kemudian mencukur, boleh. Lempar jumrah atau kemudian menyembelih, maka kemudian ya mencukur ini. Ya. Orang yang melaksanakan haji meninggalkan Musdalifah sebelum terbit matahari menuju Mina dengan memperbanyak talbiyah sepanjang perjalanan. Harusnya ini setelah terbit matahari menuju ke Mina dengan memperbanyak talbiyah sepanjang perjalanan. Ini sebenarnya bukan talbiyah, sekarang sudah jadi takbir karena hari raya. Apabila sampai di lembah Wadi Muhasyir, yaitu lembah yang terletak dekat Mina, ya kalau nggak salah ya, lembah Muhasyir ini adalah lembah di mana Ashabul Fil ya, tentara gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah itu diazab oleh Allah, dikirim ya, sekumpulan burung yang membawa batu dari neraka yang mereka dihancurkan di lembah Muhasyir ini. Maka disunahkan ketika sampai Wadi Muhasyir ini adalah untuk mempercepat jalan ya, hendaknya berjalan dengan cepat. Apabila telah sampai di Mina, dia lakukan amalan-amalan yang secara global sebagai berikut. Ini perhatikan ya, amalan apa saja ketika ya, tanggal 10 ini. Ketika di Mina juga secara umum tadi lempar jumrah Aqobah yang pertama. Melempar jumrah Aqobah merupakan amalan pertama pada hari raya. Apabila telah sampai di Mina, orang yang melaksanakan haji menuju ke jumrah Aqobah, yaitu jumrah terakhir dari arah Mina dan jumrah pertama dari arah Mekkah. Jadi ya, jumrah terakhir dari arah Mina, jumrah pertama dari arah Mekkah. Ketika sudah sampai di jumrah Aqobah, dia menghentikan ucapan talbiyah dan melempar jumrah dengan 7 kerikil secara berurutan satu persatu dengan bertakbir setiap melempar kerikil. Ya, disukai untuk memulai melempar jumrah dari fajar hari raya. Disukai untuk memulai melempar jumrah dari fajar hari raya. Jika mereka mulai melempar sebelum fajar di akhir malam, maka sah dan diperbolehkan. Ini untuk orang-orang yang sakit ya, untuk orang-orang jompo, untuk para wanita yang lemah ya. Dan waktu melempar terus berlangsung hingga terbit fajar hari ke-11. Nah, pagi, siang, sore bisa. Dan ini biasanya diatur oleh petugas ya. Dari jamaah haji Indonesia biasanya ada pengumuman kapan waktu longgarnya. Ketika longgar dipersilahkan segera untuk lempar jumroh gitu. Ya, kemudian kita baca pengarahan. Yang pertama, seorang muslim hendaknya tidak mengganggu saudaranya ketika melempar jumroh dan dalam melaksanakan syiar-syiar haji. Ya, tidak mengganggu, tidak desak-desaan. Ya. Kemudian nomor 2, wajib bagi orang yang melaksanakan haji untuk yakin bahwa lemparan kerikilnya sampai daerah lemparan. Ya, nanti ada kayak semacam
dibuat semacam batas dari jumroh itu. Jadi kayak seakan sumur ya, tapi bukan sumur, kayak dindingnya. Jadi ketika orang melempar itu, dia masuk atau tidaknya terlihat. Nah, karena sebagian jamaah haji salah dan menyangka bahwa melempar jumroh hanya sekedar melemparkan. Ya, haruskan ya sampai di daerah lemparan. Ya. Nah, kita lihatkan dulu aja. Ini gambaran tenda-tenda di Mina ya. Gambaran tenda-tenda di Mina seperti ini. Ada AC-nya, jangan khawatir gerah. Ya. Kemudian kita lihatkan jumrah Aqobahnya bagaimana. Ini juga ya, ini masih di Mina. Ada hotel-hotelnya, ini kelas VIP ya. Dia mabit di hotel. Yang lain di tenda-tenda yang kelas ekonomi. Nah, fasilitasnya ya sangat mendukung. Ini biasanya kamar-kamar mandinya. Nah, ini gambaran lemparan jumroh itu seperti ini. Ya, ini di atas ada, di bawah ada. Ya, jadi ini memanjang ke atas begitu. Jadi orang yang melempar jumroh itu hendaknya yakin bahwasanya lemparan itu masuk ke daerah lemparan jumroh itu. Allah alam ini jumroh yang apa? Yang jelas bentuknya seperti ini. Yang maksud itu seperti ya dinding mengitari itu seperti ini. Jadi lempar di sini bisa, lempar dari sana bisa. Ya, dia yakin kalau lemparan itu masuk ke daerah sini ya. Ini kan dibatasi dinding coklat ini. Nah, di lemparannya dia yakin masuk daerah lemparan jumroh. Ini lebih jelas gambarnya ya, seperti ini. Ya, dia yakin kalau batunya itu masuk di sini. Dan tanpa ada keyakinan kalau lemparan tersebut melempar setan. Ya, ini hanya sekedar mengikuti sunnah Nabi kita yang pertama adalah Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad SAW. Kita mengikuti milah Ibrahim dan juga sunnah Rasulullah SAW. Nih, nomor 3, seorang muslim hendaknya menjauhi sikap berlebihan dalam melempar, seperti melempar dengan batu besar atau dengan sepatu ya, atau dengan sendal ya. Jangan. Sedangkan yang disunahkan untuk melempar yaitu dengan kerikil saja, yang ukurannya lebih besar sedikit dari biji jagung ya. Hal tersebut berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, aku telah melihat Rasulullah SAW melempar jumrah dengan kerikil seperti kerikil lemparan. Itu riwayat Muslim. 4. Apabila melempar semua kerikil itu sekaligus dalam satu lemparan, maka tidak dihitung kecuali hanya satu lemparan. Jadi misalkan 7 langsung dilempar sekali, itu baru sekali saja, belum 7 kali lemparan. Dan seandainya kerikil-kerikil itu diletakkan di tempat lemparan, maka tidak sah, karena harus terjadi pelemparan ya. Tidak dilempar tapi cuma diletakkan saja karena sepi atau longgar ya, cuma diletakkan saja, padahal harus dilempar. Nah, ini arahan ya, tambahan dari tentang melempar jumroh itu. Kemudian amalan yang dilakukan di tanggal 10 juga adalah menyembelih hadyu ya, kurban. Ini merupakan amal kedua pada hari Idul Adha. Maka orang yang melaksanakan haji itu menyembelih hadyu kalau dia membawanya, kemudian makan darinya, memberi makan kepada orang-orang miskin. Hadyu hukumnya wajib bagi orang yang melaksanakan haji tamatuk dan qiron. Nah, ini diingat tamatuk dan qiron ya. Tamatuk dia
umroh di bulan-bulan haji. Bulan haji itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syawal dulu ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian dia tahallul cukur rambut, kemudian pakai pakaian biasa lagi. Nanti tanggal 8 Dzulhijjah dia manasik haji. Kalau qiron dia melaksanakan umroh. Ya, setelah selesai umroh tidak boleh dilepas pakaian ihramnya sampai dia melaksanakan haji, sampai dia selesai dari ya tanggal 10 ini. Nah, baru lepas bajunya yang baju ihramnya qiron itu. Jadi paling enak tamattu ya. Dan sunnah bagi orang yang melaksanakan haji ifrad ya sunnah saja. Jika diakhirkan penyembelihannya dari hari tersebut maka tidak mengapa. Setelah lempar jumroh jalan menuju Mekah, dia tawaf dulu, tawaf ifadah dan sa'i. Nah, kemudian di tanggal 10 juga adalah mencukur atau memendekkan rambut. Mencukur atau memendekkan rambut merupakan amalan ketiga dari amalan-amalan pada hari Idul Adha. Bagi laki-laki menggundul rambut kepalanya atau memendekkan secara keseluruhan. Tapi gundul itu lebih utama karena dapat ya Nabi SAW berdoa 3 kali bagi orang yang mencukur gundulnya, rambutnya ya. Dan 1 kali untuk orang yang memendekkan ya. Muhalliqin orang yang gundul, muqassirin orang yang hanya memendekkan saja. Adapun bagi wanita ya, wanita jangan cukur gundul, nanti pulang-pulang ke Indonesia ya dia malu. Adapun bagi wanita memendekkan rambutnya sepanjang ruas jari tangan yang paling atas. Ruas jari tangan yang paling atas. Ya. Cuma cukur gitu. Ya, ujungnya saja. Sepanjang ruas jari tangan itu. Kemudian yang keempat ya, adalah tawaf ifadah. Nah, tapi mungkin tawaf ifadah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya karena masih ada sekalian waktu dan sa'inya ini. Nah, mungkin itu yang bisa Ana sampaikan. Ada benarnya dari Allah, semoga bermanfaat. Banyak khilafnya dari saya pribadi. Saya beristighfar pada Allah, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.